1000 mg per hari maksimal untuk orang dewasa. Bila mana dikonsumsi kurang dari 1 jam secara bersamaan dengan produk yang pernah menjadi tren di tahun berapa itu ya, namanya chitosan. Itu kalau bersamaan dengan vitamin C dosis tinggi, itu akan menghasilkan senyawa beracun tingkat tinggi. Bahkan sudah kelasnya high, ya, ataupun higher ataupun high gas, yang disebut dengan arsenik. Jadi arsenik yang ada di dalam rokok itu tidak seberapa kalau dibandingkan, kan gitu ya, dibandingkan klorofil yang kita beli dengan uang kita sendiri dari cara yang halal, ya. Tapi halalan belum tentu thayyibah. Kalau secara ya aturan itu kita menabraknya gitu ya, menerobosnya lah gitu ya. Artinya bersamaan kemudian mengkonsumsi yang namanya chitosan. Kurang dari 1 jam mengkonsumsi chitosan itu, maka akan menyebabkan yang namanya keracunan tingkat tinggi dan menyebabkan organ kardiovaskular itu berhenti atau tamat. Artinya orang itu bisa meninggal dunia. Makanya banyak kejadian itu di Jakarta ya. Ada orang minum kalsium Deredoxon, ada yang minum lagi Protekal gitu ya. Karena saking capeknya mungkin minumnya lebih dari 1 butir dengan tujuan supaya baik. Padahal 1 butir saja sudah 1000 mg. Kemudian di saat bersamaan mengkonsumsi seafood, minumnya kalsium Deredoxon, ya, kemudian makanannya seafood. Nah di dalam seafood itu kan terdapat klor ya, yang artinya bisa bersenyawa menyebabkan kematian. Dan itulah yang memang bahasanya resiko daripada ya, kita mengkonsumsi produk kesana, apalagi kita menjual dengan sesuatu yang pemahamannya itu boleh dibilang kurang. Intinya gitu. Karena ya itu hanya sebuah kisah ya, sebuah kisah yang memang betapa rumitnya menurut saya ya, menurut saya. Rumitnya kalau kita itu memasarkan produk kesehatan kan gitu ya. Benar-benar harus full ya. Full daripada arti dan juga makna daripada dan juga dari bagaimana produk itu selayaknya dikonsumsi, takarannya, kemudian kontraindikasinya, kemudian penyakit-penyakit apa saja itu harus paham betul. Lain halnya dengan rokok, rokok itu hanya ini Pak rokok herbal, insya Allah bisa membantu. Itu tadi ucapannya Pak siapa ya? John Travolta atau siapa tadi saya lupa namanya. Tadi saya cari belum ketemu ya. Pak Ju ya kalau nggak salah tadi ya. Jadi ikut membantu ya mengurangi dampak resiko daripada rokok ya. Yang dikenal dari lebih 18 ya racun berbahaya, yang paling utamanya yang paling ditakuti itu adalah nikotin, tar, dan juga karbon monoksida. Ya, jadi karbon monoksida kan. Ya. Karena kalau karbon dioksida itu boleh dibilang efeknya tidak terlalu signifikan mematikan kan gitu ya. Hanya sifatnya pelan-pelan ya mematikan. Tapi kalau monoksida itu ya termasuk nikotin juga itu memang secara kinerja itu lebih bersifat sangat kontak ya, tidak lagi sistemik ya. Jadi sangat kontak. Jadi kalau nikotin itu bisa ke jantung karena memang itu langsung ke peredaran darah kan gitu ya. Jadi daya impact-nya itu sangat kuat sekali. Nah, tapi kan gitu ya. Itu kalau bicara rokok konvensional. Nah, ada apa dengan rokok herbal nih kan gitu ya. Nah, rokok herbal ini ya, kenapa disebut bisa membantu untuk upaya minimalnya mengurangi risiko rokok. Entah itu faktor bisa menyebabkan kan gitu ya, membantu pengobatan, penyembuhan, kemudian ke arah level 5 ya atau yang disebut dengan sehat. Itu sangat mungkin. Karena apa? Karena faktanya dan nyatanya itu real. Banyak videonya. Banyak videonya. Artinya tanpa rekayasa kan gitu ya. Dan saya follow up terus. Sekarang kumat kambuh lagi tidak kan gitu ya. Artinya follow up terus dan hasilnya adalah positif. Nah, rokok herbal ini kalau berbicara nikotin, oke lah. Ya. Nikotin sudah lewat ini ya. Oke, jadi nikotin ini
lebih cenderungnya kan memang ke arah saraf ya. Nah, kalau berbicara ke faal, faal itu memang lebih kecenderungannya itu ke organ berarti yang mempunyai energi air ya, yaitu seputar jantung ya. Dan juga secara apa namanya perputaran itu lebih ke darah ya, masuk ke darah. Nah, kita di sini menyiapkan antinya gitu ya, anti jantung ya, dan anti yang bisa mengotori racun dalam darah ya. Yaitu anti nikotin. Meskipun nikotin itu memang ada gitu ya. Tapi ya, dikurangi sedemikian rupa efek negatifnya. Intinya seperti itu. Jadi nikotin itu ya seperti yang kita tahu bahwa nikotin itu sedikit banyaknya tetap tidak baik. Itu kalau diambilnya dari tembakau, ya. Tapi kalau diambilnya dari terong, ya, dari kulitnya kentang dan lain sebagainya itu dibutuhkan oleh tubuh karena memang nikotin ini salah satunya itu bisa ya, menyebabkan seseorang itu yang tadinya hormon kortisolnya itu tinggi, ya, hormon terkait stres, kacau, cepat marah, cepat tersinggung, itu dengan ya, kandungan nikotin yang memang dari selain daripada tembakau, ya kita bicaranya meskipun tembakau juga tetap ada efek yang positifnya kan gitu ya untuk nikotinnya ya. Gitu. Artinya kepikiran lah intinya gitu ya. Nah, tapi dengan meningkatnya hormon